tidak hanya batu bara nih, semua mineral ini termasuk nikel itu baru menyumbang 87,5 triliun ya, tapi ini udah cukup besar. Lalu ada pendapatan kehutanan, ini unik juga, kehutanan ini ya kisarannya 5 triliun ya, padahal kita negara dengan hutan yang cukup banyak itu dari sisi APBN baru memberi kontribusi seperti itu. Dan belakangan ini nikel juga menyumbang kan, batu bara dan nikel, tapi batu bara masih primadona di sumber daya alam. Selain minyak ya, minyak tetap yang paling tinggi. Ya kalau bicaranya positif ya berarti kita masih memiliki sumber daya alam yang masih memberikan pendapatan. Bicaranya negatif ya ini mau sampai kapan? Non-renewable ya, sumber daya yang tidak diperbaharui. Jadi kalau mengandalkan ini pendapatan negara, ya kita akan punya masalah kalau ada impian Indonesia emas di tahun 25 tahun yang akan datang. Lah ini kalau udah habis berarti kita nggak dari sini dong dapatnya. Misal ini. Kita sudah mempelajari postur APBN, anggaran pendapatan belanja negara, bagian pendapatan. Bahkan sub dari pendapatan yaitu penerimaan perpajakan sudah kita ulas secukupnya. Kelompok kedua dari pendapatan disebut dengan penerimaan negara bukan pajak, singkatannya PNBP. Kalau pajak itu adalah pungutan yang memaksa, di mana yang membayar tidak menerima manfaat langsung, sedangkan PNBP ini antara lain menerima manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Ya, kira-kira begitu definisinya. Ada peraturan perundang-undangan semua, perpajakan pajak juga ada, PNBP juga ada. Nah, PNBP itu antara lain misalnya pendapatan sumber daya alam. Ya kan, jadi ada bagi hasil dari sumber daya itu, ada yang terkait dengan hak pemerintah dari pengelolaan sumber daya alam oleh pihak lain. Nah, lalu ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kita pernah dalam satu sesi membahas tentang BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, itu kan investasi pemerintah ke sana. Nah, kalau di APBN dicatatnya pada waktu investasi ada di bagian pengeluaran pembiayaan. Nah, tetapi ketika dia berjalan, lalu sebagian dari BUMN memberikan keuntungan yang merupakan bagian pemerintah dimasukkan, nah itu disebut dengan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi BUMN, lalu ada badan usaha lainnya, ada badan lainnya. Nah, contoh yang paling menonjol dari badan lainnya ini ya Bank Indonesia. Gitu. Lalu yang ketiga ada PNBP lainnya. PNBP lainnya ini ya layanan-layanan kementerian lembaga, layanan perguruan tinggi, rumah sakit yang milik pemerintah itu adalah masuk PNBP lainnya. Kalau kita pembelajar ekonomi, umpama mau minta data ke BPS, ada yang gratis kan yang dia unggah di webnya atau dalam buku-buku yang di perpustakaan BPS bisa kita copy, kita baca. Ada yang set data yang dijual, itu masuk PNBP lainnya gitu. Karena dia BPS bukan BLU. Nah, lalu ada yang tersendiri juga yang namanya Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini kan di tingkat kementerian lembaga banyak, ada berapa ratus ya, 200 atau 300 BLU besar kecil. Kalau kita lihat angkanya, nah dari 4 jenis itu ya seperti ini untuk tahun RAPBN 2025, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 yang sedang dibahas DPR. Ini 505 triliun keseluruhannya ya. 505 triliun targetnya, yang sumber daya alam 218 triliun. Sumber daya alam terdiri dari migas dan non-migas. Migas itu ya minyak dan gas ya. Minyak bumi, gas bumi, 89 dengan 32. Yang non-migas itu ada mineral dan batu bara. Ada kehutanan, ada perikanan, ada panas bumi. Ini menarik ini. Jadi semerosot-merosotnya minyak bumi masih memberi sumbangan terbesar dalam hal pendapatan sumber daya alam. Masih 89 dari 505 kan. Batu bara, tidak hanya batu bara nih, semua mineral ini termasuk nikel. Kalau masih berbentuk tambang, bukan hilirnya, itu baru menyumbang 87,5 triliun ya. Tapi ini udah cukup besar, naik turun nanti kita lihat. Lalu ada pendapatan kehutanan, ini unik juga. Kehutanan ini ya kisarannya 5 triliun ya. Padahal kita negara dengan hutan yang cukup banyak itu dari sisi APBN baru memberi kontribusi seperti itu. Dan yang perikanan, kita pada waktu Ibu Susi menjabat menteri kan udah keluar-keluar tentang ini. Bahwa dulu bahkan tidak sampai 1 triliun ya, ini sudah 1,6 triliun. Lalu ada pendapatan panas bumi. Pendapatan negara yang dipisahkan, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan,
direncanakan 86 triliun itu terutama dari BUMN ya. Kemudian PNBP lainnya ya semua layanan pemerintah, ya tadi saya bilang kementerian lembaga, contoh lembaga ya kepolisian. Contoh kementerian kan ada layanan kementerian, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi. Nah makanya kalau dinaikkan OKT ya itu kan menaikkan PNBP lainnya secara pencatatan ya. Pendapatan BLU ini Badan Layanan Umum ya, 77 triliun. Nanti mari kita lihat satu-satu. Kita lihat dulu keseluruhannya. Penerimaan negara bukan pajak, tadi jumlahnya 505 kan. Itu ternyata dalam 3 tahun ini, 2 tahun lah ya. Ini 2024 yang sedang berjalan ini turun ya. Diperkirakan turun, ini baru berjalan 6 bulan. Tapi pemerintah sudah punya perakiraan turun dibandingkan di tahun 2023. Dan 2025 kita sudah pernah diskusi, adem kan, asumsi dasar ekonomi makro. Nah terkait dengan itu perhitungan-perhitungan ini, selain adem yang 7 biji itu, juga ada rapat koordinasi antar kementerian lembaga kan, sudah dapat info dari Kementerian ISDM dalam diskusi tersebut. Kemudian ada Kementerian Perdagangan juga terkait ekspor, impor, dan seterusnya. Itu nampaknya pemerintah menaruh perakiraan 2025 ini ditargetkan turun. Ya lucu ya ditargetkan turun, tapi maksudnya ada perhitungan teknisnya bahwa ya cukup realistis jadi turun ini kan. Ini bisa blessing nanti ya kalau ternyata harga komoditasnya naik lebih dari perkiraan, bisa jadi ini melampaui. Tapi bolehlah semacam itu cara melihat PNBP. Di antara PNBP tadi yang paling besar, hampir ya separohnya ya, itu adalah penerimaan sumber daya alam. Ini ya. Jadi ini yang biru menunjukkan sumber daya alam, yang orange adalah grafik yang di sebelumnya tadi dipindah ke sini, maka saat ini di kisaran 43%. Selama beberapa tahun ini 45, 41,5, 43 dan 43 lagi ya. Ini menarik karena sempat sumber daya alam ini rendah kan. Kalau dahulu ya tinggi banget kan. Hampir seluruh PNBP itu ya SDA. Bahkan kalau kita tarik ke zaman Orde Baru kan, kurang lebih seperti itu persentasinya ya. Kalau nilainya ya SDA ini fluktuasi, turun, naik lagi, naik lagi. Ini cukup tinggi di tahun 2022. Ini nanti kalau kita tarik ke sana, ada saat kontribusi migas, minyak, ada saat kontribusi gas yang besar, ada saat kontribusi batu bara, dan belakangan ini nikel juga menyumbang kan, batu bara dan nikel, tapi batu bara masih yang primadona di sumber daya alam. Selain minyak ya, minyak tetap yang paling tinggi. Ini prosentasinya. Ya kalau bicaranya positif ya berarti kita masih memiliki sumber daya alam yang masih memberikan pendapatan. Bicaranya negatif ya ini mau sampai kapan? Non-renewable ya, sumber daya yang tidak diperbaharui. Jadi kalau mengandalkan ini pendapatan negara, ya kita akan punya masalah kalau ada impian Indonesia emas di tahun 25 tahun yang akan datang. Lah ini kalau udah habis berarti kita nggak dari sini dong dapatnya. Misal ini. Lalu tadi porsi ini kenaikan jadi memang fluktuasi. Nah, di 2025 ditargetkan turun. Ini bisa dianalisis. Nanti dipecah lagi nih SDA ini, minyak dan gas. Nanti minyak dan gas itu dipisah, minyak sendiri, gas sendiri. Lalu batu mineral dan batu bara, kalau didetailkan ada batu bara saja, dan seterusnya. Kemudian pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, yang BUMN. Ini memang agak sulit ini ya. Karena bukan agak sulit ya, maksudnya lebih keputusan politik bersama antara pemerintah dengan BUMN. Karena yang dibagi bukanlah laba yang tahun berjalan dan misalnya ini 2025 yang dibagi adalah laba tahun 2024, bahkan bisa cadangan dari 2023 kan ada aturannya sih, cuman aturan tersebut cukup punya range ya, sehingga ini bisa saja orang berpendapat nih 2019 pemilu tuh tinggi, turun lagi. 2023 mau pemilu tinggi lagi. Ini bisa kalau ditafsirkan begitu. Tapi kita mempelajari ekonomi kan tidak ingin bicara itu. Yang jelas pola pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan itu beda dengan SDA tadi terkait dengan produksi dan harga kan begitu. Kalau kekayaan yang dipisahkan ini ya kesepakatan kan. Nah di beberapa tahun, kalau saya tidak salah 2019-nya ada juga dari Bank Indonesia gitu. Nah semacam itu. Nah ini masih tinggi. Jadi ketika sudah dapat tinggi ini naik kan 2020, 2023, 2024, 2025 masih di ini lagi. Ini juga pertanyaannya timbul, apakah kira-kira berapa ini sekitar 80-an triliun ini kurang banyak atau kebanyakan gitu kan? Itu kajian yang menarik. Beberapa kawan saya yang agak ahli di bidang BUMN mengatakan sebenarnya ini kekecilan, bisa lebih tinggi dari ini.
Kenapa? Karena banyak BUMN yang mencadangkan labanya dengan berbagai alasan untuk meleverage BUMN tersebut agar punya utang lebih banyak. Pemerintah bisa saja misalnya memaksa membagi lebih banyak. Ya, tentu harus dilakukan, ada aturannya ya, mau dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Tetapi di sini memang perlu diteliti lebih jauh. Nanti juga menarik, BUMN yang misalnya yang memberikan laba itu berapa macam gitu. Kebanyakan adalah bank BUMN. Sesekali beberapa yang bukan bank BUMN. Nah, di sisi lain, pemerintah terus investasi. Justru yang memperoleh investasi itu bukan bank BUMN, tapi misalnya BUMN karya kan. Dan sejauh ini BUMN karya tidak memberikan hasil gitu. Mau itu soal terkait jalan tol, atau terkait pelabuhan, atau bandara, itu rata-rata BUMN-nya tidak menyetor ya. Karena memang tidak laba alasannya, atau labanya nggak cukup. Bisa saja sih kalau argumen normatifnya, karena BUMN tersebut tujuannya tidak untuk mencari laba, beda dengan bank. Tetapi inilah ruang diskusi kita para pembelajar ekonomi, diskusi dan kajian lebih rinci terhadap hal itu. Tetapi kalau BUMN tersebut kesulitan keuangan, nanti pemerintah terpaksa harus melakukan investasi tambahan, lewati pengeluaran pembiayaan, dan seterusnya. Jadi banyak ini bisa dihubungkan dengan PMN. Jadi selama 10 tahun Pak Jokowi itu banyak menerima atau banyak memberi kepada BUMN. Lalu kita split lagi. Ternyata BUMN yang memberi itu ya misal separohnya sepanjang tahun, 10 tahun itu adalah bank BUMN. Nah kalau begitu diskusi bisa berkembang lebih jauh. Bagaimana kalau bank tersebut tidak usah dibebani terlalu besar? Bisa nggak dia lebih efisien untuk memberikan kredit yang lebih murah misal? Tapi inilah pengelolaan ekonomi negara. Pengelolaan ekonomi negara itu tidak hanya fiskal ya. Saya agak melebar ini dengan maksud di balik grafik ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari lebih dalam. PNBP lainnya itu lebih merupakan akibat pelayanan publik pemerintah yang berbayar lah begitu ya sederhananya. Itu PNBP lainnya. Ini menurun nih selama beberapa tahun terakhir. Itu bisa berita positif. Mungkin beberapa yang sebelumnya berbayar ditiadakan atau tarifnya dikurangi, kan bisa seperti itu. Atau bisa juga pemakainya terhadap layanan itu berkurang, kan bisa. Tapi inilah angkanya, itu PNBP lainnya. Nilainya masih cukup besar di atas 100 triliun. Bisa juga pertanyaan etisnya, mengapa ini tidak mendekati nol saja gitu? Karena pemerintah memberikan layanan umpama nih ada pikiran pelayanan pendidikan tinggi gratis, itu berarti kan nggak ada dia. Atau BPS, saya ini karena paling merasakan itu ketika butuh data yang lebih banyak, ya harus beli di BPS. Saya pernah tanya langsung ke pejabat di BPS, ini nggak bisa Pak, karena memang sudah peraturannya, jadi dia nggak mungkin juga memberi gratis kan. Tentu kalau para pembelajar ekonomi sih punya siasat, bisa pinjem atau lihat di lembaga riset atau kita bekerja di sana, bisa kan yang beli lembaganya. Tetapi kecil PNBP di BPS, tetapi kita jumlahkan berbagai hal terhadap hal seperti itu, terhadap layanan-layanan publik itu. Jadi tidak bisa juga ini dipaksakan meningkat setinggi-tingginya. Itu artinya negara memberi biaya besar kepada layanan publiknya. Misal kan begitu, analisisnya bisa ke sana. Yang badan layanan umum, beberapa layanan itu kan tidak dipisahkan dengan kementerian dan lembaga, meskipun milik kementerian lembaga tersebut. Itu namanya BLU. Saya kasih contoh yang mungkin jarang diketahui publik. Misalnya ada jenis BLU yang memberikan kredit ya di Kementerian UMKM itu ikut membina, itu ada badan lembaga penyaluran dana bergulir namanya LVDB, seperti itu. Dia ada pendapatannya, karena kalau pendapatan BLU ini tidak harus labanya, beda ya. Kalau tadi yang kekayaan negara yang dipisahkan kan harus labanya. Kalau pendapatan badan layanan umum ini ya pendapatan, bisa saja sebetulnya pengeluarannya lebih besar kan. Nah semacam itu. Jadi di sini juga menarik karena beberapa tahun ini juga menurun. Nah pertanyaannya apakah badan layanan umum tersebut penerimaannya berkurang ataukah soalnya efisiensi kan di sana kan banyak juga di sini pembicaraannya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita sudah memperoleh gambaran ada dua kelompok pendapatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal penerimaan negara bukan pajak, itu yang paling besar, hampir separohnya, 43%-nya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ada migas, ada mineral. Yang 60%-nya lagi terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan BLU. Secara keseluruhan nilainya ini sangat fluktuatif.
terutama fluktuasi disebabkan SDA. SDA fluktuatif karena lebih banyak karena faktor harga komoditas. Sebenarnya produksi minyak, produksi gas, produksi batu bara itu ya bisa naik turun tetapi tidak volatil banget kan. Jadi kalau memang harga minyak tiba-tiba tinggi sekali, nggak bisa juga digenjot minyaknya banyak-banyakan, kapasitasnya segitu. Atau kalau turun, ya dia produksinya tetap jalan meskipun sedikit diturunkan. Sehingga faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan sumber daya alam itu umumnya adalah harga komoditas. Kita bisa mempelajari satu persatu dari masing-masing PNBP ini, dan kalau kita juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi perekonomian, kita bisa punya narasi. Tapi dalam hal ini saya ingin mengingatkan, otomatis semakin banyak variabel yang kita buat, kalau kita mampu mencari model yang pas, kita juga bisa bernarasi, dan itulah pengertian yang paling mendasar mengelola fiskal, pendapatan dan belanja negara itu tidak sekedar soal untung rugi, tidak soal besarnya angka saja. Kaitannya dengan perekonomian bagaimana. Sehingga di satu sisi pemerintah kekurangan pendapatan, baik itu pajak maupun bukan pajak, di sisi lain kalau digenjot habis-habisan bisa mempengaruhi perekonomian karena bisa mengurangi konsumsi masyarakat dan bisa mengurangi daya investasi swasta.